Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya selalu doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, selalu dan selalu masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan ginu-ginu ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi ya tentang seputaran kopi lagi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi. Saya cuma anak transmigrasi, letaknya di Sulawesi Tengah ya, yang kebetulan menanam kopi. Jadi saya ingin sedikit berbagi informasi. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana itu sama-sama berjuang seperti saya dalam perantauan menanam kopi. Jadi kita bisa saling berbagi informasi sahabat ya. Jadi begini sahabat, oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya tetap mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, uh, ini proses pembungaan yang saya ingin ceritakan, proses pembungaan, karena dalam proses pembungaan ini biasanya buah yang jadi itu sahabat tidak sama besarnya. Ada yang dalam satu bonggo itu ada yang besar, kemudian ada yang kecil. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok bisa dalam satu dompol itu ada yang kecil, ada yang besar, kok enggak sama merata? Jadi nanti panennya tidak bisa merata ya sahabat ya. Jadi kok bisa seperti itu sahabat ya. Jadi mungkin begitu saja, tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin berbagi informasi tentang seputaran kopi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat ya, beda tempat, beda perawatan sahabat. Apa yang saya sampaikan ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi. Baik sahabat, jadi banyak ya teman-teman di luar sana yang ingin tahu, bahkan banyak juga yang bertanya kok dalam proses pembungaan setelah jadi biji merica itu kok ada yang buahnya itu tidak sama besarnya. Jadi begini sahabat ya, dalam satu dompol ini ada yang kecil, ada yang besar, selang-seling lah sahabat. Kemudian pada saat proses pemanenan itu tidak bisa sama. Nah, itu banyak terjadi sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri buah-buah kopi saya ini. Nah ini, wah, jangan lebat-lebat sahabat ya. Sahabat bisa lihat sendiri, mantap-mantap buahnya sahabat. Ini, kasih lihat loh. Wah, buahnya sahabat, jangan lebat-lebat betul sahabat ya. Nah, jadi kembali lagi sahabat ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kenapa kok sampai tidak bisa merata dalam proses pembungaan bunga kopi itu. Jadinya kok selang-seling, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi tidak menentu lah sahabat ibaratnya. Jadi panennya itu bingung. Dalam satu bonggol itu kita bisa dalam satu bonggol itu kita bisa petik sampai 2-3 kali ya sahabat, karena tidak merata proses pembungaannya. Jadi begini sahabat, sekarang tak kasih lihat ya sahabat ya, kopi yang saya tanam ini kopi robusta sistem punggem yang tidak disambung sahabat. Kopi robusta sistem punggem yang tidak saya sambung. Kemudian yang saya pelihara itu cuma tunas rantingnya saja sahabat, ranting-ranting produktifnya. Kadang juga ada bermunculan tunas rajanya sahabat ya, tapi kebanyakan itu ranting-ranting seperti ini sahabat. Ranting-ranting seperti ini saja yang tumbuh sahabat ya. Jadi begini sahabat, kenapa terjadi buah atau pada saat proses pembungaan itu buahnya tidak sama besar ya sahabat ya. Pada saat proses pembungaan itu buahnya tidak sama besar, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi begini, kalau di tempat saya transmigrasi itu kan kita harus bisa memilih bahan sahabat. Kalau sahabat tahu ada namanya B1, B2, itu sebenarnya pemeliharaan bahan untuk tahun-tahun depan. B1 untuk tahun ini, B2 untuk tahun ini, B3 untuk tahun ini. Begitu sahabat ya, kalau dalam proses penanaman kopi itu sendiri. Jadi biasanya sahabat, biasanya
pada saat sudah terjadi proses pembungaan, ini khususnya kopi sistem anu ya sahabat, sistem penggum yang tidak disambung ya. Pada saat proses pembungaan seperti ini, nah ini kan B1, bisa dibilang B1 untuk bulan depan. Untuk bulan depan sahabat ya. Untuk bulan depan, untuk tahun depan. Proses pembungaan ini untuk tahun depan. Nah, setelah ini selesai proses pembungaan, ada lagi namanya ini, tunas untuk B2-nya atau B untuk 2 tahun depan lagi sahabat ya. Jadi begini, tingkatannya sahabat ya. Pada saat proses pembungaan ini, pada saat proses pembungaan eh, buah yang untuk tahun ini karena bulan bulan 12 sudah panen ya, sekarang bulan 10, ini bulan 12 sudah merah-merah semua sini sahabat. Sekarang bulan 10, bulan 12 sudah merah. Pada saat pembungaan ini tidak ada tunas ini sahabat. Ini yang kecil ini untuk B2. Untuk tahun berikutnya itu tidak ada. Jadi ini belum tumbuh. Belum tumbuh. Jadi yang ada itu waktu itu cuma atasnya ini sahabat. Jadi pada saat proses pembungaan itu terkena sinar matahari secara merata sahabat. Jadi proses pembungaannya itu lancar. Maksudnya dalam arti lancar itu tidak terhalangi oleh daun-daun lain sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri. Makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya ya sahabat ya. Kalau kita lambat melakukan pewiwilan atau pembersihan ranting-ranting atau tunas-tunas yang belum saatnya untuk berbunga kita pelihara, dia akan menutupi buah-buah yang ini sahabat, bakal-bakal yang ini. Jadi buah-buah ini dulu sahabat ada di atas semua. Nah, buah-buah ini semua ada di atas sebelum saya memelihara B2-nya ini dan B3-nya, ini semuanya di atas sahabat. Jadi pada saat proses pembungaan itu terkena sinar matahari dan rata. Kuncinya cuma satu sebenarnya sahabat, terkena sinar matahari secara merata. Kalau tidak terkena sinar matahari secara merata, saya pastikan buahnya itu tidak sama besarnya sahabat. Atau biasanya pelindungnya terlalu rapat ya, atau pohon-pohon sumbernya itu terlalu banyak, biasanya kebanyakan tidak rata sahabat. Saya sudah mengalaminya. Makanya yang saya sampaikan ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat. Dan ternyata setelah saya melakukan proses pemiwilan, kemudian pembersihan secara bagus-bagusan supaya prosesnya itu apa namanya? Prosesnya itu terkena sinar matahari, terkena bagus sehingga pembungaannya merata dan buah-buahnya juga ini sahabat bisa lihat sendiri. Bagus-bagus ginu-ginu, semok-semok sahabat ya. Jan mantep tenan. Jadi kembali lagi sahabat ya, saya tekankan memang benar kalau proses sistem punggem kemudian kita pelihara rantingnya yang tidak disambung begini sahabat ya, yang diharapkan memang cuma ranting-ranting produktifnya seperti ini sahabat, ranting-ranting produktifnya seperti ini. Tapi ingat, dalam penyiapan bahan untuk tahun-tahun depan jangan sampai salah. Karena apa? Karena kalau kita memeliharanya terlalu banyak kemudian kita tidak melakukan pembersihan, yang terjadi buahnya ini selang-seling. Yang ini waktunya berbunga ngebior atau sama-sama sahabat, ibaratnya dia tidak akan serentak karena sinar matahari tidak cukup untuk menyinari bunga-bunga tersebut sahabat. Jadi karena sudah tertutup dengan bahannya yang untuk tahun depan, B1-nya atau B2-nya sahabat ya, tertutupi sehingga proses penyinarannya untuk tanaman kopi itu tidak bagus sahabat. Jadi apa namanya, buahnya itu tidak bisa merata. Nih sahabat, kasih lihat buah-buah saya ini. Oh lihat buahnya, wah bagus-bagus sahabat ya. Ini sudah selesai untuk tahun ini sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri buahnya. Kemudian itu ada B1. Kalau sahabat apa ya, bahan lah ibaratnya sahabat, bahan untuk tahun depan B1, ada B2. Kadang saya juga menyimpan B2 sahabat tuh. Yang penting saya lihat bagus-bagusnya atau tidak tunas-tunasnya sahabat ya, ranting-rantingnya itu sahabat bisa lihat sendiri. Wah mantap sahabat ya. Jadi mungkin seperti itu sahabat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas, tapi percayalah sahabat, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi.